Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat anak-anak muda Bali. Semoga semua yang hadir di sini menjadi ahli surga. Amin. Mudahkan rezekinya. Amin. Mudahkan jodohnya. Amin. Bagian dulu. Yang mudah jangan amin ya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan Ustaz Putri bersama dengan sudah mengadakan kegiatan malam ini. Saya tahu untuk mengadakan event seperti ini pasti teman-teman nggak tidur beberapa malam. Pasti banyak yang jatuh sakit. Karena Ustaz Putri juga sakit karena kecapean. Tapi saya kebayang bahwa kita mengadakan event taklim seperti ini aja udah capek, udah lelah, udah habis-habisan. Kebayang nggak dulu Muhammad Al-Fatih bukan bikin event satu hari atau satu malam, tapi bikin event puncaknya 50 hari 50 malam. Dan eventnya bukan seru-seruan kayak gini, duduk nongkrong ngobrol sharing, tapi perang membebaskan Konstantinopel. Dan untuk mengadakan event itu Muhammad Al-Fatih tidak mempersiapkannya dalam sebulan 2 bulan, tapi persiapannya lebih dari 1 tahun. Dengan segala hektiknya, dengan segala tekanannya, dengan segala pengorbanannya, akhirnya mereka berhasil membebaskan Konstantinopel. Sedangkan kita hanya untuk membuat satu event sering mengeluh. Ini bukan hanya teman-teman, saya juga gitu. Saya, teman-teman pemuda hijrah, bikin forest camp, bikin acara ngabuburit. Kita kadang bikin event itu lelahnya berbulan-bulan. Padahal eventnya sederhana. Saya hanya membayangkan gimana kalau kita diberi amanah untuk membebaskan Konstantinopel. Kayaknya kita nggak layak. Gimana kalau kita diberi amanah untuk menghadapi Mongol seperti Saifuddin? Pasti kita nggak layak. Gimana kalau kita diberi amanah untuk membebaskan Al-Quds seperti Salahuddin Al-Ayyubi? Kita lebih nggak layak. Gimana kalau kita diberikan amanah untuk membebaskan Eropa, terutama daerah Spanyol, seperti anak muda berusia 19 tahun yang bernama Abdurrahman Dafil? Kita nggak layak juga. Gimana kalau kita diberikan amanah untuk menyeberangi laut, lalu membebaskan Eropa juga, seperti yang Allah titipkan kepada Tariq bin Ziyad dengan munculnya Jabal Tariq di Batam? Kita juga nggak layak. Dan yang luar biasanya lagi, gimana kalau kita diberi amanah untuk membebaskan bumi dari jahiliyah, dari kegelapan kepada cahaya, seperti yang Allah amanahkan kepada Nabi dan para sahabat. Lagi-lagi kita belum layak. Teman mainnya sih. Jadi teman-teman, ini membesarkan hati teman-teman dari Majelis Gaul dan juga para komunitas-komunitas dakwah yang ada di seluruh Indonesia yang sering mengadakan acara tablik akbar atau syarikah atau konseling. Itu kan hanya istilah, intinya adalah motivasi tentang tauhid. Itu malu tuh. Saya tahu perjuangan untuk mengadakan event seperti itu dengan jumlah peserta 1.000, 2.000, apalagi sampai belasan ribu, itu berat. Tapi belum ada apa-apanya dibandingkan dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi. Muhammad Al-Fatih nggak usah ngomongin lawannya, ngomongin pasukannya aja udah ratusan ribu. Bagaimana logistiknya?
bagaimana makanannya, bagaimana alat perangnya, bagaimana medisnya. Banyak hal yang harus disiapkan selain strategi perang. Secara logistiknya aja udah luar biasa. Tapi mereka mampu, dan setelah selesai Konstantinopel, mereka masih mau ke Eropa. Kalau kita nggak lihat dari dunia muslim, kita lihat dari peradaban Mongol. Karena saya suka sekali baca buku-buku sejarah, terutama sejarah-sejarah yang sifatnya kolosal. Saya baca satu buku judulnya Horde. Horde itu istilah untuk klan di Mongol. Karena setelah Genghis Khan meninggal, maka anak-anaknya terbagi kepada 4 klan. Nah, salah satu klannya namanya Ulus Jochi, yang dia menguasai daerah barat, Eropa, Rusia, Turki. Mereka untuk bisa menguasai dataran Eropa, mereka melakukan perang berapa lama coba? Selesainya kapan? Perangnya 7 tahun. Kalau tadi Al-Fatih berperang hampir 2 bulan, ini perangnya 7 tahun non-stop. Dari satu benteng ke benteng yang lain, ke benteng yang lain, ke benteng lain, terus keliling. Ada yang datang sendiri, pulangnya udah punya anak. Inilah kehebatan jomblo. Ternyata cerita-cerita jomblo cukup banyak jadi gimmick sejarah. Ada aja lah. Ada yang bawa anak masih kecil, pulang-pulang udah gede. Anaknya belajar dalam perjalanan perang, tidak belajar di madrasah, tidak belajar di sekolah, tapi mereka belajar dalam kondisi nomaden, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Tapi hasil pendidikan dalam kondisi seperti ini menumbuhkan anak-anak yang calon kesatria Mongol masa depan. 7 tahun teman-teman peperangannya, sampai akhirnya Ulus Jochi ini menguasai Eropa, dan semua Rusia itu sudah dikuasai. Mereka yang mendirikan sebuah kampung namanya Moskwa, dan sekarang menjadi Moskow, ibu kotanya Rusia. Tapi itu belum ada apa-apanya. 7 tahun. Ada sahabat Nabi. Nanti kalau teringat insya Allah saya sebutkan. Udah lama banget saya baca kisahnya. Ini salah satu sahabat muda. Bahkan ketika Nabi wafat, dia masih anak-anak. Nabi wafat, dia masih anak-anak, usia di bawah 11 tahun. Mulai dari usia dia 19 tahun, dia mulai ekspansi dakwah dengan kekuatan militer, membebaskan satu benteng demi satu benteng ke daerah Afrika Barat, Maghrib. Mulai dari Afrika Utara, Afrika Barat, selama berapa tahun Pak? Perangnya berapa tahun? 31 tahun. Setelah 31 tahun, dia udah sampai di Maghrib, udah sampai di Maroko. Kemudian dia mau melanjutkan ke Eropa. Takdirnya bukan dia yang membebaskan Eropa. Yang membebaskan Eropa, takdirnya adalah di tangan orang yang dia bebaskan hari ini. Orang Maroko yang dia bebaskan hari ini, namanya Tariq bin Ziyad. Dia orang Maroko. Yang masuk Islam, orang tuanya di tangan sahabat ini. Yang masuk Islam di tangan sahabat ini. Kemudian ketika dia usia remaja kelak, dialah yang akan menyeberang sampai ke Spanyol untuk membebaskan Eropa. Sahabat ini sudah sampai di perbatasan Maroko, tetapi terhalang oleh laut. Mereka belum paham tentang teknologi membuat kapal, karena mereka orang Arab padang pasir. Mereka nggak ngerti bagaimana membuat kapal untuk menyeberangi laut yang luas dengan badainya.
Mereka hanya mampu membuat kapal kecil, tidak bisa mengangkut pasukan. Sehingga dia mencoba untuk berjalan dengan kudanya. Dia tidak terfikir bagaimana dia akan sampai. Dia berjalan terus masuk ke air, ke laut dengan kudanya. Ini dia di tahun 31 setelah perjalanannya yang panjang. Sampai kemudian kudanya tenggelam dan kudanya balik arah karena nggak mampu lagi berenang. Dan dia juga terjatuh dari kuda itu. Dia katakan, "Ya Allah, maafkan aku belum sampai ke negeri seberang untuk menyebarkan kalimat-Mu la ilaha illallah. Kalau bukan karena lautan, pasti aku akan sampai ke sana, ya Allah." 31 tahun perjalanan dakwah dan jihadnya. Lalu balik lagi ke zaman kita, membuat event 1 malam. Persiapannya 2 minggu. Apakah kita sekuat mereka? Belum, teman-teman. Ada di antara teman-teman mungkin bikin movement yang sifatnya proyek sosial. Ada proyek sosialnya tentang kesehatan, ada proyek sosial tentang mental issue, ada proyek sosial tentang yatim. Banyak proyek-proyek sosial yang mungkin teman-teman sedang melakukannya. Maka saat ini saya ingin memberi semangat kepada teman-teman. Kalau lagi down, kalau lagi drop, ingatlah nama-nama yang saya sebutkan tadi. Kita belum ada apa-apanya dibandingkan para pendahulu kita. Nanti baca lagi kisah sejarah para pahlawan kita Indonesia, yang perjuangannya juga enggak setahun 2 tahun untuk mempertahankan tanah air, mempertahankan daerah mereka dari penjajahan. Mereka masuk ke hutan, tinggal di hutan bertahun-tahun. Kita hiking aja belum pernah ya. Mungkin sebagian ada yang pernah hiking, tapi saya yakin sebagian besar belum pernah. Paling trekking. Trekking itu ya hiking manja lah. Udah ada treknya, terus posnya cuma 1. Di sana kita ngopi-ngopi, turun lagi. Jaraknya paling jauh 1 kilo. Udah tinggi-tinggi banget, nggak kena penyakit-penyakit yang karena tekanan udara dan dingin segala macam. Hiking aja belum pernah. Bagi yang pernah hiking, pasti tahu gimana sulitnya tinggal di hutan. Pasti berat banget tinggal di hutan. Teman-teman hiking mungkin tinggal di hutan seminggu. Kebayang nggak bertahun-tahun tinggal di sana? Dalam kondisi yang tidak siap secara betal, tidak ada akses apapun ke kota ataupun ke peradaban, mereka harus survive sendiri di tengah hutan. Dan bukan mengucilkan diri, mempersiapkan bagaimana cara mereka membebaskan negeri mereka dari penjajah. Ingatlah mereka ketika semangat kita lagi drop. Ingatlah mereka ketika kita lagi merasa kayaknya masalah saya banyak banget. Bahkan sekedar masalah pribadi pun coba ingat dengan mereka. Kira-kira Muhammad Al-Fatih punya masalah pribadi nggak? Pasti punya. Kok nggak pernah ada cerita Muhammad Al-Fatih itu butuh healing? Kok nggak ada cerita Salahuddin Ayyubi itu lagi stres misalnya? Kok nggak ada cerita mereka itu insomnia, overthinking? Apakah mereka itu orang yang punya cerita masalah cinta? Sebagian dari nama-nama tadi ada masalah cinta. Ada yang ditolak, ada yang nggak diterima, sama aja sih. Tapi kenapa cerita-cerita kayak gini nggak terlalu muncul dalam sejarah personal mereka? Karena cerita-cerita gini hanya gimmick dalam sejarah personal mereka yang terlalu besar. Bukan hanya gimmick dalam tulisan sejarah, gimmick juga dalam perasaan mereka. Artinya apa? Kalau kita punya misi besar dalam hidup, kalau kita punya proyek besar dalam hidup yang udah passion banget dalam hati kita, kalau kita punya sebuah visi besar dalam hidup, maka
cerita-cerita, dinamika-dinamika kecil tentang perasaan, tentang kegalauan, tentang bete, tentang putus asa, itu semuanya akan ke-skip dengan sendirinya. Jadi bukan kita cari healing kemana ya, udah healing, nanti stres lagi, habis duit. Pertama habis duit, kedua capek, ketiga masalah apa lagi? Saya nginep di salah satu hotel di sini. Kemarin di sebelah kamar saya tuh ada bule sama bulenya cowok. Ceweknya kayaknya orang antara orang pokoknya oriental gitu, antara mungkin Korea atau Cina. Itu bertengkar, teriak-teriak, si bulenya teh teriak-teriak bertengkar. Saya udah khawatir nih jangan-jangan si ceweknya diapa-apain nih. Padahal mereka lagi liburan. Dan kita berbaik sangka mereka adalah pasangan ya. Lagi bertengkar, teriak-teriak. Perempuannya juga teriak tapi teriakan orang nangis. Padahal mereka datang ke sini untuk healing. Kenapa butuh healing? Karena apa yang mereka lakukan selama ini itu beban. Pekerjaannya beban, karirnya beban, rutinitasnya beban. Sehingga ketika mereka melakukan sesuatu secara beban, pasti butuh escape. Healing, liburan, atau ngapain. Kalau dia gak beriman ya minum, ya ke beer house, ke klub, dan seterusnya. Pasti butuh escape. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu beban. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dari hati, kita suka dengan apa yang kita lakukan, kita nyaman, kita benar-benar soulful di situ, maka kita nggak butuh escape. Escape kita ya di situ. Justru kita merasa nggak nyaman ketika kita lagi tinggalin apa yang rutinitas kita kerjakan. Saya bikin sekolah gratis, namanya Sekolah Limba Indonesia. Salah satu benchmarknya itu saya cemburu dengan bule membuat International Green School di Bali. Kenapa bule bikin Green School, orang Islam gak bikin? Dan itu keren banget, tapi katanya mahal. Yang sekolah di situ rata-rata anak orang kaya. Sebagiannya adalah bule. Saya bikin, tapi gratis. Lahan sekolahnya 9 hektar. Semua fasilitasnya kita siapkan. Ada little farm, satu anak satu kapling farm. Jadi mereka tuh nanam sendiri, merawat sendiri sampai panen. Kalau panen bawa hadiah pulang ke rumah untuk ibunya. Ada kolam ikan, ada kandang ayam, ada kandang kambing. Mereka ngerawat ayam, ngerawat kambing. Kalau ada telur ayam, telur kampung, bawa pulang kasih ke ibunya. Sebentar lagi mau bikin infinity pool menghadap ke kota Bandung. Ada stablenya sekarang, udah 5 kuda. Ada ATV, 9 hektar, sekolah alam. Konsepnya bukan belajar di alam, belajar dari alam. Karena belajar di alam itu cuma memindahkan tempat, tapi kurikulumnya masih di kelas. Belajar dari alam benar-benar dari siklus alam, dari tabiat alam, dari sunatullah alam. Dan saya bilang ke guru-gurunya, ke kepala sekolahnya, Miss, saya pengen challenge. Bisa nggak kita bikin sekolah ini nyaman sampai anak-anak itu nggak mau libur? Karena kan kalau kita dulu waktu kecil, guru rapat, hore ya, anak-anak hari ini kita pulang lebih cepat, guru mau rapat, yeay, lempar buku, lempar tas. Atau misalnya ada guru sakit, seneng, sehingga nanti pelajarannya jadi apa? Dipanjangin, dulu namanya penjaskes. Ada yang ngerasain?
Udah beda zaman kalau misalnya nggak ngerasain. Kalau yang sekarang mungkin udah olahraga ya, dulu penjaskes. Pendidikan, jasmani dan kesehatan. Seneng waktu SD kayak gitu teh. Pas hari libur, hari Sabtu Minggu, itu happy banget. Senin tertekan, mau sekolah lagi. Pas libur panjang akhir tahun pendidikan, seneng banget kita explore kampung sama Sibolang yang lain. Karena saya tinggal di kampung Sibolang kayak gitu, dekat pantai, dekat gunung, dekat sungai, semuanya dieksplor. Sehingga saya bilang, cara biar anak-anak betah dan gak mau libur, bikin sekolah ini kayak tempat kampung saya Sibolang. Semua ada di situ, mereka main di situ. Dan pendidikan kelas 1 sampai kelas 3 adalah pendidikan sosial emosional. Jangan banyak teori. Guru mantau aja, kalau mereka ada konflik, gimana cara guru membimbing mereka untuk menyelesaikan konflik. Gimana cara mereka teamwork. Sosial emosional aja 3 tahun pertama nih. Selebihnya ya ikutin aja bakat dan minat mereka. Karena kita dari sejak awal udah ada semacam tes psikotes gitu. Salah satu mazhabnya, kan banyak mazhab nih, psikologi. Nah kita ada satu mazhab yang kita pakai di sekolah. Sehingga setiap anak itu di kartu nama, bukan kartu nama ya, yang apa? Name tag itu kan, yang ditaruh di sini tuh, dia ada kode. Misalnya namanya Atala, kodenya FA, Feeling Extrovert. Kenapa dikasih kode? Biar gurunya bisa berkomunikasi dengan dia sesuai dengan fitrahnya. Kalau dia anak feeling, komunikasi dengan dia pakai perasaan. Kalau dia anak thinking, komunikasi dengan dia pakai logika. Kalau dia anak intuiting, komunikasi dengan dia pakai ide. Tergantung kode psikologinya. Dan semua ini gratis. Dan alhamdulillah, sampai hari ini saya ngelihat, sakit pun mereka pengen sekolah. Aku nggak mau libur, aku pengen sekolah. Akhirnya dibawa sama orang tuanya ke sekolah. Di sekolah nggak kuat duduk, akhirnya tidur, tapi nggak mau pulang. Sampai dipaksa dijemput sama orang tua harus pulang karena saking nyamannya di sekolah. Kenapa? Karena mereka senang belajar. Artinya kalau kita melakukan sesuatu dengan apa yang kita senangi, itu yang kenapa saya memunculkan tagline dari sejak awal dakwah hijrah saya tuh, banyak main, banyak manfaat. Main ini tuh tafsirannya panjang. Cuman orang yang nggak ngerti dikira nih ustadz, tapi kok banyak main. Mereka nggak paham tentang psikologi, tarbiyah. Bukan banyak berlatih. Kalau sesuatu dilatih itu berat, tapi kalau sesuatu bermain itu enjoy. Walaupun secara substansi sama aja. Misalnya saya sekarang lagi seneng-senengnya berkuda. Saya nggak bilang saya lagi berlatih kuda. Secara pemilihan diksi aja udah berat tuh, berlatih kuda. Saya mau main berkuda. Itu beda lagi tuh. Dan yang ditampilkan dalam setiap aktivitas yang saya bikin tren, itu sisi fun-nya, sisi enjoy-nya, bukan sisi pro-nya. Sejak awal saya bikin tren hijrah 2015, saya munculkan bahwa hijrah itu nyaman kok. Bahwa hijrah itu sesuatu yang menyenangkan. Karena saya sebagai orang yang dibilang ustadz, hidup saya cukup fun. Saya menikmati hidup tanpa harus melanggar syariat. Saya awalnya belajar skateboard, lalu belajar surfing, lalu belajar wake surf, lalu belajar snowboard, lalu terakhir sekarang belajar memanah dan kemudian berkuda. Semua yang saya lakukan itu adalah campaign tentang anak-anak muda. Pesannya ini, kalian kalau hijrah tetap asik loh hidup kalian. Lihat nih, saya aja yang dibilang ustaz, hidup saya nggak ada yang kaku setelah hijrah. Itu yang dimunculkan ke tengah anak muda, sehingga mereka ngerasa bahwa oh hijrah itu bukan bikin orang kaku, galak, terus jadi ahli bid'ah masuk neraka, atau jadi ekstremis. Enggak sama sekali. Yang berubah apa? Yang berubah saya pengen yakinkan anak muda untuk having fun, kalian gak harus melanggar syariat.
Untuk having fun, kalian gak harus melanggar syariat. Itulah kenapa banyak main, banyak manfaat.